Jadi nasab kok ndak boleh dirusak. Seorang anak harus pasti ada ayahnya. Karena itu, maka untuk menjaga itu dilarang zina. Kenapa dilarang zina? Untuk menjaga nasab keturunan seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah Musala Darussalam Koto Dalam yang dimuliakan oleh Allah. Anak-anak kami, para pelajar yang masih bertahan hadir sampai pada malam Ramadan yang ke-26 ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama dan utama sekali marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena sampai malam 26 ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah Qiyamul Ramadan pada malam hari ini. Lai siap-siap sadar Bapak Ibu. Lai kanyang buku tadi. Nah, jangan mengantuk anak. Nah, biasanya kalau kanyang awak terkantuk mata kan? Nah, sabar dulu gak 20 menit ke depan deh. Kemudian kita sampaikan salam dan salam terlebih dahulu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah, anak-anak kami yang mencatat, judul tausiah kita malam ko La taqrabuz zina. Itu bahasa Arabnya tuh. Artinya jangan mendekati zina. Ibu, jangan mendekati zina. Bukan jangan melakukan, ini mendekati. Itu sudah dilarang. Kajian kok para lubana wak baco ibu dan bapak. Masalah zina kok sebab ibu dan bapak, kebetulan saya kan penghulu kuah ya bu. Nah lah, beko wak singgung sakete di antara akibat zina kok adalah perkawinan wanita hamil sebelum nikah gitu. Jadi ada kasus-kasus kini ibu dan bapak, bakawan-kawannya, badake-dakeknya, nyualun suami istri lai, kadang sedang sekolah baru ibu dan bapak, tak lupa diri, tangkar aja yang dilarang kok, sehingga barisi kampiannya bu. Lah ibu tahu kan? Nah, ilai sakampung aja bu ya. Nah, barisi kampiannya, sekolah gagal, baik ke kantor kuah, ama ayahnya sabak mata bu, manangih bahasa dia mendaftar nikah. Ini kenyataan bu. Nah, ibu apa ndak boleh bertanya sia orang itu, ndak boleh tuh kini macam fakta gitu. Karena masalah kebun apa? Persoalan zina kok, ibu-ibu apa-apa jangan menganggap anak bujang gadis saja. Nah,
Karajoko baik nan tuo nan mudo sajak zaman saiswa lah do yang terjadi karajo doso gadang zina. Bahkan sejak zaman Nabi lah gitu. Termasuk ibu napa masalah contohnya perilaku LGBT itu, lesbian, gay itu, biseksual, transgender itu sejak zaman Nabi Lut lah. Laki-laki suku laki itu sejak zaman Nabi Lut. Itu nama Sodom, itu bukan daerah Sodom di Mesir itu, kan? Sejak Nabi Lut. Kalau bahasa Arabnya kan liwat. Itu homoseksual liwat, Lut. Itu bahasa. Kalau padusi suku sama padusi, namanya sihak kok, itu bahasa Arabnya. Itulah lesbian tuh. Kalau dulu ibu nama Pak, anak-anak bujang gadiawa bakawannya badake-dake balaki-laki kamapai badu itu kawan dakeknya benar. Ndak pernah wak rasa curiga ada. Padusi bakawan kakan kamari badunya tahu sama ndak pernah wak berpikir lain-lain. Tapi kalau kini ibu nama Pak, kalau tak pun dake nampaknya pagi itu kawannya, siang itu kawannya, sekolah itu juga kawannya, malam juga itu juga nelfon-nelfonannya, harus hati-hati bu. Jangan-jangan beko terjebak perilaku suku sesama jenis bu. Hati-hati bu. Bukan curiga ya bu ya. Tetap bawa hati-hati. So kasusku bukan di Sumarko banyak bu. Yang terbaru ini lah bu, pembunuhan seorang laki-laki di Padang itu oleh pacarnya sejenis karena iri dengkinya bu. Udah tuh mana? Maka ditele bu apa? Para luak kanak-kanak ayatku. Iko larangan mendekati zina. Zina kok adalah perilaku keji, dosanya besar. Kalau terjadi tidak hanya merusak dirinya sendiri, tapi juga memalukan orang tuanya, malu orang kampung dek karajonya, malu kawan sakantua dek karajonya, dan seluruhnya Nah, kalau tak jadi dek nang bujang gadih bu, itu hamil karena zina. Tapi ada kini bu, jangan lihat perceraian di pengadilan tuh diantara sebabnya adalah perselingkuhan. Perselingkuhan tuh bujang gadih tuh pak, nah, lah pasangan tuh, lah bini lah, balaki. Rusak hancur rumah tangga adanya bu. Bacarai, dia ulah pengaruh nafsu sesaat. Nah, karena itulah ibu nama pak. Al-Quran di antara salah satu yang wajib wak jago itu adalah garis keturunan. Jadi nasab ndak boleh dirusak. Seorang anak harus pasti ada ayahnya. Karena itu, maka untuk menjaga itu dilarang zina. Kenapa dilarang zina? Untuk menjaga nasab keturunan seorang anak. Itu yang di samping yang lain-lain. Nah, ulang balik ke ibu napa din. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Dan janganlah engkau mendekati perbuatan zina. Nah, apa mau ngasih gimana Pak? Ndak boleh mendaki kakarajo zina tuh. Apa maksudnya? Dilarang melakukan seluruh perbuatan yang beko kalau karajuan bisa terjerumus ke zina tuh. Jadi seluruh karajo yang beko terjebak zina. Contohnya ya. Baduo-duo ditampek nan gak langang ndak ada orang lain. Nah, pokok bujang gadih atau ibu apa-apa cerita-cerita baduo bukan suami awak, lamo-lamo ndak nampak de orang tulah mendekati zina tuh. Harus hati-hati. Kalau sebentar sekedar bisa lah ya, tapi kalau baduo cerita-cerita beko sampai curhat masalah pribadi, itulah lain cerita dulu. Nah, udah ndak di rumah nak, awak curhat ke laki orang lain. Nah, ini kok masalah. Hati-hati ibu nama apa? Di kantor dua-dua nambah kerja maaf mangecepan. Di kantor orang lah pulang sadonyo, apa kepimpinan jo staff,
sesama staf, hati-hati awak ibu dan bapak. Ikulah pangkamulu bala kamu. Jangan mengecek ande Ustad, kami ndak kamanga-manga doh, baca cerita biasa berdua-duanya. Hati-hati. Lah, setan tuh lebih santiang dari awak, Lep. Sedangkan Nabi Adam nenek moyang awak bisa nyukaluan dari sarugo. Karena terpedaya setan. Badudu di kawan di kantor, di rumah, di malam. Itu namanya khalwat. La yakhluwanna ar-rajulu imra'atun illa zu mahramin. Janganlah badudu di tempat sepi, ndak ada orang lain kecuali beko ada mahram di sini. Hati-hati ibu dan bapak, jangan bermain api. Nah, itu ya. Lah, biasanya kalau main api kau ibu dan bapak, lamo lambe tabaka beko. Nah. Ya Pak, izin ya Pak ya Pak baca cerita. Nah, ini fakta kan. Karena biasa-biasa curhat-curhatan, lalu taraso hati kasinan, terikat, janjian, main-main, sampai lah ke situ. Itu tahunya. Saya kan Pak Penguluku apa ya. Nah, hal-hal kejadian itu ini kita telusuri. Nah. Terjadi perselingkuhan, anak-anak terjadi perbuatan zina. Termasuk apa Ibu? Langkah babak zina itu adalah jangan melihat tontonan yang mengundang syahwat. Menonton TV, menonton HP, video-video tuh yang dah elok, yang awak beko rusak akal awak, tak lupa awak beko hilang pangana ibu napa. Kalau hilang pangana, beko kamatibunya beko lekana. Telah rusak akalnya karena pengaruh tontonan. Berarti nah apalagi kini Ramadan ibu napa, awak ndak hanya dilarang disuruh menahan yang membatalkan puasa makan minum, tapi termasuk menahan lidah dan mata. Jadi jago mata itu jangan nanti melihat hal-hal yang tidak atau bisa merusak pahala puasa. Nah, lanjut dulu. Jadi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Zina itu adalah karajo yang keji. Karajo hino. Keji karajo itu. Wasa asabila. Karajo yang paling buruk jalannya. Berarti kalau orang menempuh jalan zina, dia sudah menempuh jalan yang paling buruk. Nah, ya, itulah zina. Maka hati-hatilah ibu dan bapak. Nah, bagi adik yang masih muda, yang gadis-gadis, karena kaji kita ini, bapak mengingatkan hati-hati kalian nak, jago diri elok-elok, jangan terlampau bebas bergaul. Nah, kalau ada bujang-bujang di siko, kalian kalau kawan-kawan, hati-hati jangan dirusak anak gadis orang. Kok kajinya mau buka-buka, karena masalahnya syariat. Nah, kau bandu-andu anak ngerti bekoy. Ibu-ibu jangan diuta laki orang. Nah, kok mau? Papa, kok bini orang jangan digaduh juga. Nah, kok lakinya pahi dinas luar atau pemerantau gak 2 bulannya bu? Tahu kalau dia awak capek. Kalau ada rasa gejala lain nampaknya capek istighfar astagfirullah. Kok ndak batu? Kalau talon sampai ke ibu apa? Bahayu. Nah, ibu dapat ini mulakan Allah. Nah, jadi untuk penguat kaji ko ibu apa? Nah, kini sebagaimana tadi saya sampaikan, karena talon tadi adalah kini kasus ibu apa? Pernikahan hamilnya dulu. Nah, izin wak sampai seketik ibu apa? Kalau hamilnya duluan ibu, maka ada beko kajiannya bu. Beberapa pertanyaan. Yang pertama ditanya beko tuh, acok ditanya kami, apakah boleh menikahan wanita hamil karena zina? Sah nikahnya tuh enggak? Nah, itu satu. Yang kedua, kalau lalai anaknya Ustad, para lu nikah ulang atau indah? Itu kan pertanyaan di masyarakat tuh. Yang ketiga, bahas status anaknya. Kok padusinya beko gadang sia wali nikahnya. Kok kalakinya beko bau bang jadi adiknya bisa wali nikah bagi adiknya tindak. Itu ceritanya ya. Iya bu. Wak jawe itu bu. Lain ada waktu lah ya. Boleh minum waktu dulu bu deh.
puasa kabih lebih biar agak lambek sekete Pak ya. Izinnya Pak. Lah, pertanyaan pertama Bu. Sabar lu jawab dulu Ibu nama Pak. Awak katanya ke Bapak Ibu dulu. Pendapat Ibu Bapak, kalau nyo hamil dek bazina tuh boleh nikah atau tidak? Boleh Bu? Boleh. Pak boleh Pak? Iya sepakat tuh Pak. Gimana roh? Pak aku boleh ya? Ibu pernah kaji awak di Masjid Agung petang? Jangan lah boleh tahu salah pagi-pagi subuh maksudnya. Jadi dakeknya. Lah berarti lai bajaso kaji itu ya. Berarti boleh tahunya kan? Berarti boleh nikah. Jangan bila penampak lai. Beko nikah ulang tidak boleh layana. Lah laya pajak beko nikah ulang balik ya? Nah, alhamdulillah. Statusnya beko kalau padusinya siapa wali nikahnya? Wali hakim. Lah Pak ya, jale Pak. Yang ndak kamu Masjid Agung patang, wak ulang lah Ibu ya. Jangan sadonya kamu Masjid Agung patang Bu. Kan? Ya Ibu. Itulah jale tuh. Jadi ada juga contohnya lah Pak ke situ kebetulan sama judulnya sama loh kan? Nah. Jadi itu Ibu, jadi itu intinya artinya mana tadi perbuatan zina ko mari sama-sama jago diri Ibu dan Bapak. Hati-hati awak. Yang penting juga adalah ibu-ibu apa-apa tolong awasi anak awak elo-elo ya. Nah, sebelum nanti terjadi penyesalan bagi dia, menyesal awak, awasi anak baik-baik. Yang SMP mana sih kau cetak tangan dulu? Senamnya anak? Senamnya? Senamnya mana? Mana? Kelas berapa nak? 9. Mana lagi? SMA ada? SMP berkelas mana? Kelas mana SMP? 7 lah. Lah ada pacar Pak? Alun. Nah, tanya kete-kete kadang lah. Apa Paknya baru bersunnah udah ngerti lu nyari cewek. Kalau ada beko ke kantor gua Pak penghulu ya. Lah nikah lah ya kan. Nah, jadi anak-anak yang gading-gading walaupun ceramah ke waktu singkat, Bapak hanya menyarankan bakawan tentu boleh Ibu ya. Bakawan boleh, ada batasannya. Kalian kan HP kini tuh. Nah, HP nak hati-hati jangan murah video call yang buka aurat. Ya. Beko disimpan direkam beko, video itu beko nanti dijual video kalian nanti ke orang main zaman kini bahaya. Apa hati-hati beko. Apalagi pejabatnya nak, kini jebakan video call. Tuh. Nah, hati-hati. Banyak pejabat yang tajungkang kini Bu. Tajungkang diulang pakaro masalah nanti Bu. Masalah padusi atau masalah laki Bu. Masalah perzinahan atau perselingkuhan itu. Nah, jadi intinya Bu Bapak, ingat waktu kita. Jadi mudah-mudahan Ibu dan Bapak dengan kajian ini yang jelas Allah melarang kita melakukan seluruh hal-hal yang bisa bekok terjebak kepada perilaku perbuatan zina. Jago diri, jago anak-anak, yang mana-mana jago rumah tangga Pak Ibu ya. Jangan dirusak dengan pakaro-pakaro yang model itu. Kalau apa-apa, nah istilahnya cintai rumah waktu. Nah, jangan madok banyak keluar, kalau rancak nampak di luar beko capek istighfar. Balik pulang balik. Madok kabin awak ke rumah tu ya. Nyo rancak di luar tu kan apa Pak? Mungkin dek badaknya anggap bini banyak, balnya pitihnya balik badak ya Bu. Sesuai Bu. Sesuai banget. Ibu-ibu beku kalau lagi badak, pakai badak untuk udah. Lah jangan beku ke pasar Bu badak, baralek badak, di rumah babaun tak apa-apa jo kan. Tu udah madok keluarnya kan. Rancak-rancak. Karena istri yang soleh itu Bu, istri yang bisa menyenangkan mata suami. Nah, dicari aja baru dirancak kami adik kolai. Ya Pak ya, madoknya baru ke rumah ya Bang. Nggak ada pengenalan, tak tutup nalekannya rancak kan. Karena tadi pandainya menjaga penampilannya Bu. Penampilan tuh para lu, jago mata dawa. Kalau istri soleh itu adalah setiap saat dilihat senang mata suami,
setiap diperintah patuh, setiap dia rasaki batarimo kasih banyak atau ketek ya Bu. Konan banyak je terima kasih sakete mampu duit je Bu kan. Rasaki kami kok Pak ndak rancak tarina ya Pak ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Sabar Ibu Bapak deh. Nah, Bapak kok bala biar saki. Aja orang rumah tuh jangan sasek lebih kok main judi online contoh kini. Nah, kini kan HP judi online gitu. Pak judi online tuh banyak kini tadi Bu. Kayak ke kantuan tuh antoknya kata tapi-tapinya kawan-kawannya. Cici lah main game namanya main judi karena aja Bu. Itu nak kini yang merusak kehidupan rumah tangga. Mudah-mudahan Ibu Bapak kajian kita malam ini bermanfaat dengan harapan Allah jaga rumah tangga kita. Mudah-mudahan sampai nanti akhir hayat kita rumah tangga kita ini bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dalam ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.